Kita sesalkan dan kita prihatin. Begitu ada seorang kepala daerah, gubernur di wilayahnya, saudara, menjadikan vasektomi sebagai syarat terima bansos. Jadi disampaikan masyarakat di Jawa Barat, kalau mau terima bansos harus vasektomi. Enggak vasektomi, enggak dapat bansos. Mayoritas penduduk Jawa Barat itu orang Islam yang ikut fatwa ulama, yang mereka diharamkan untuk melakukan vasektomi. Saudara, tahu-tahu sekarang kalau mau dapat bansos harus vasektomi. Ini pemaksaan. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Agit. Demikianlah salah satu tanggapan tentang vasektomi haramnya. Artinya begini, dalam sebuah kebijakan ya Gubernur Jawa Barat itu Kang Deddy Mulyadi itu membuat kebijakan sepertinya gitu, anggapan masyarakat itu seperti itu. Artinya Kang Deddy itu melakukan akan memberikan bansos atau bantuan segala macamnya lah itu, entah bantuan perumahan atau listrik sejumlah 150.000 kepala keluarga dan banyak hal yang lain akan diberikan oleh Kang Deddy. Nah, dengan syarat vasektomi. Nah, narasi ini tentu saja dibuat oleh para musuh-musuh politiknya gitu. Contohnya yang tadi Pak Agit siarkan yaitu oleh Rizik Syihab. Kemudian ada dari beberapa konten lagi ya, dari seorang ibu, kemudian dari anggota PDIP itu ya, PDIP Jawa Barat terutama. Nah, ini kan musuh-musuh politiknya gitu. Mereka beranggapan seperti itu, bahwa ini kalau nggak vasektomi ya, kalau nggak di vasektomi nggak dapat bansos. Narasi itu yang dibuat tuh seperti itu gitu. Tapi sebelum Pak Agit melanjutkan pembahasannya, lebih baik kita mendengar atau melihat klarifikasi yang diberikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Warga masyarakat yang berpenghasilan rendah atau ekonomi menengah ke bawah yang dikategorikan miskin, itu saya selalu temui rata-rata anaknya lebih dari 3. Jangankan untuk pendidikan ke depan, untuk melahirkan saja tidak punya biaya, dan itu adalah tanggung jawab suami gitu. Tapi loh diwajibkan untuk sebentar dulu dengerin maneh mah kadang-kadang ulah. Nah, kemudian kan apa artinya sih bantuan beasiswa, rumah rakyat miskin, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaringan listrik, jaringan air bersih, bantuan pangan, kalau jumlah anaknya bertambah terus, kan tidak akan bisa meningkatkan derajat ekonominya. Nah, sehingga saya menyampaikan agar penerima bantuan Provinsi Jawa Barat ini ber-KB. Dan saya harapkan yang ber-KB itu suaminya. Jangan sampai selalu ber-KB itu yang menjadi beban istri. Jenis KB-nya apa? Ya tergantung pengennya apa. Kan bisa pakai pengaman. Ya kan? Gitu, bisa pakai pengaman kan, itu juga bisa. Ya udah, nanti bila perlu pemerintah tuh kabeli Pak pengamannya, udah saya kasih pengamannya per kepala keluarga. Jadi itu kan bagian untuk mencegah betul bahwa anak itu adalah anugerah dari Allah, harus gitu. Tapi kita juga kan setiap kelahiran harus dijaga pendidikannya, kesehatannya, jaminan masa depannya. Kalau terlalu banyak, yang saya perhatikan jangankan untuk sekolah, untuk melahirkan saja tidak terbayar. Begitu. Nah, demikianlah penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman. Artinya yang ditujukan sebetulnya inti dari permasalahannya itu adalah ber-KB. Karena kebanyakan rakyat miskin di Jawa Barat itu ya anaknya lebih dari 3 gitu. Jadi yang diharapkan Kang Deddy itu adalah ber-KB, yang diutamakan yaitu supaya laki-lakinya yang ber-KB, artinya laki-lakinya yang vasektomi. Vasektomi itu artinya ya memotong saluran sperma itu hingga pada saat mengeluarkan air mani, spermanya tidak ikut keluar. Nah, itu maksudnya Kang Deddy itu yang diutamakan. Karena selama ini yang
menjalani KB itu adalah pihak perempuan. Nah, itu saran dari Kang Deddy itu seperti itu. Jadinya sarannya adalah vasektomi. Kalau nggak mau pun tidak apa-apa. Yang penting ber-KB. Kalau katakanlah seperti yang dikatakan, kalau nanti perlu dibeliin pengaman, misalnya nggak kebeli pengaman, dikasih oleh pemerintah daerah pengamannya atau kondom lah, katakan seperti itu. Nah, ini supaya apa? Menjaga supaya artinya kesejahteraan untuk anak itu ya terjaga seperti itu. Karena dari hasil data yang ada ya seperti tadi Kang Deddy ucapkan gitu loh, ada yang punya anak itu lebih dari 10 gitu ya. Bahkan ada begini teman-teman, pada suatu kasus gitu, Kang Deddy ini menemui suatu warga yang anaknya tuh sudah 11, kemudian istrinya sedang mengandung 2 bulan. Jadi sama yang di dalam kandungan tuh artinya 12 gitu. Anaknya ini nggak sekolah gitu. Dan semua anaknya ini berjualan kue hasil produksi dari si ibu. Gitu, yang bapaknya pada waktu itu ditemuin juga masih baru aja bangun tidur gitu ya. Kemudian Kang Deddy memberikan istilahnya jalan keluar. Kalau mau di vasektomi, anaknya udah 11 nih ya, konteksnya anaknya sudah 11. Kalau mau di vasektomi, Kang Deddy berjanji akan memberikan bantuan, termasuk dari bantuan rumah, sekolah, hingga usaha. Nah, itu akan dibantukan gitu. Tapi apa yang terjadi, tanyakan kepada suaminya akan menjawab, suaminya itu menjawab kalau akan sholat istiqoroh dulu gitu. Konteksnya dalam hal ini, yang Kang Deddy saranin pada saat itu bertemu dengan warga, ini anaknya sudah 11 nggak sekolah, bantuin orang tua, ya kan, istrinya masih mengandung 2 bulan gitu, jadi anak yang ke-12 gitu. Nah, dari hasil-hasil tersebut, ini diharapkan jangan cuman istilahnya produksi anak aja, tapi kesejahteraan anak dari masalah pendidikan, kesehatan, dan berbagai hal ini akan terjaga. Intinya sebetulnya KB lah, kan program ini bukan program baru ya. Program ini sudah lama, sejak zaman Orba itu sudah ada program KB. Tentu saja kondisi seperti ini ya, vasektomi terutama ya, ini diangkatlah oleh musuh-musuh politik, apalagi digoreng dengan bahasan-bahasan yang berbau agama. Ini paling enak, itu paling gurih lah istilah yang gorengnya. Ini haram kok dilakukan, sesat. Tinggal arahnya ke sana aja. Yang isu-isu agama ini memang sangat sensitif untuk digoreng, dan enak banget untuk musuh-musuh politik itu menggarap hal-hal seperti ini. Ini bukan hanya terjadi di Indonesia ya, di berbagai belahan bumi manapun gitu. Kalau sudah bersangkutan dengan urusan kebijakan, kemudian disangkut pautkan dengan politik, digambukan lagi, digoreng dengan agama, wah ini paling senang nih musuh-musuh politiknya, hingga membuat celah di mana Kang Deddy itu bisa istilahnya dibully lah, seperti itu. Tapi yang terjadi setelah klarifikasi ya tidak demikian. Yang intinya adalah KB ya, namanya juga musuh politik kan, ingin menjatuhkan ya pastinya dengan narasi-narasi negatif gitu. Sebetulnya kalau kita mau berkaca kepada negara-negara maju, untuk mengurangi populasi manusia di suatu negara itu mudah sebetulnya. Artinya mudah itu bukan mudah melakukannya, tapi teorinya itu mudah. Artinya jadikanlah wanita itu menjadi wanita mandiri. Jadi wanita itu dicerdaskan ya. Anak bangsa ini dari kecil itu wanita-wanitanya dicerdaskan menjadi wanita mandiri. Nah, kalau sudah jadi wanita mandiri, biasanya mereka juga malas punya anak banyak-banyak. Ini sudah terjadi di berbagai belahan dunia manapun, yang terjadi pada dunia-dunia maju gitu ya. Bahkan akhirnya mereka malas beranak. Contohnya seperti di Singapura, di Jerman, kemudian di Jepang. Nah, negara-negara maju yang wanitanya banyak mandiri ya, ini males mereka punya anak, karena resiko punya anak mereka nanti belum biayanya segala macam, mereka itu akhirnya
keturunan pun artinya populasi penduduk mereka juga berkurang. Malah kalau terjadi mandiri, wanita itu menjadi mandiri, akhirnya seperti itu. Jadi malas untuk melahirkan wanita. Baik, kita ambil kesimpulan aja teman-teman. Yang pertama artinya isu vasektomi yang dilakukan oleh Kang Deddy ya, ini digoreng seolah-olah kalau vasektomi adalah menjadi syarat utama mendapatkan bansos. Yang telah dijelaskan oleh Kang Deddy sebetulnya bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah KB gitu. Cuman diutamakan untuk pria karena selama ini yang melakukan adalah wanita. Kalaupun memang itu diharamkan oleh UI dan segala macam, ya Kang Deddy juga memberi solusi lain, yaitu memberikan pengaman gitu, kepada rakyatnya. Itu yang pertama. Kedua, teori yang sangat mendukung untuk melakukan mengurangi populasi penduduk, yaitu jadikanlah wanita itu mandiri. Kalau wanita itu mandiri bisa cari uang sendiri, ada istilahnya tuh, kalau wanita punya duit, dia nggak mikirin cowok. Tapi kalau laki-laki punya duit, nah dia baru mikirin banyak cewek. Kak, diambil dari kata-kata seperti itulah. Gitu. Jadi kalau wanita itu mandiri, jangankan untuk menambah anak gitu, untuk melahirkan atau membuat keturunan pun yang terjadi, kita ambil sampelnya di Jerman, kemudian di Singapura, di Jepang, itu kurang populasinya. Dan demikian menurut Pak Gid. Terima kasih.